terus Assalamualaikum aku nyelem Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, yang kami hormati Ketua Komite beserta anggotanya SMP Negeri 3 Lasem, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Lasem, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 3 Lasem. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan membacakan susunan acara pada pembukaan BUMS Kantin Sehat Mutia, Kamis 18 April 2024. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua BUMS SMP Negeri 3 Lasem. Acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lasem. Sambutan yang ketiga dari Komite SMP Negeri 3 Lasem. Acara yang keempat peresmian dengan ditandai potong tumpeng dan potong pita. Acara yang kelima hiburan dan acara yang keenam penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, doa kepada Bapak Iqbal Dikri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في مدرستنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا كل ما أعطيتنا. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas karunia dan ridho-Mu ya Allah, pada pagi hari ini kami meresmikan kantin SMP Negeri 3 Lasem yang bernama Kantin Sehat Mutia. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan berkailah usaha kami ini ya Allah. Ya Allah, Ya Razak, karunikanlah kepada kami yang ada di sini kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal banyak dan barokah. Ya Allah, Ya Rabbana, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang soleh dan solehah, senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah agama, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berguna membangun agama nusa dan bangsa. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dan dosa saudara kami. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'alin, terimalah semua amal ibadah kami dan kabulkanlah doa kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu selingan. Monggo Pak Joko, selingan mau diisi apa? Yang muda. Yang muda, yang berkarya. Ayo Pak Roy, sebelum melepas masalahnya. Ku mikir ra usah sithik kuwatir cita iki bakal ape kepikir yakin aku tenanan sumpah ing janji iloku tes terang kurangku sepurane cenarane sayang titip rokoku titip rasa tresnoku seneng iki wong kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku bintang suwon ngancani suwon sampun nyakseni padangi dalan sing kalewati citrane ati Gusti pun rampuni yakin aku terang sumpah ing janji iloku tes terang kurangku sepurane cenarane sayang titip rokoku titip rasa tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku ngancani suwon sampun nyakseni padangi dalan sing kalewati citrane ati Gusti pun rampuni kurangku sepurane cenarane terima kasih.
Ya, terima kasih tadi penampilan dari Pak Roy. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama dari Ketua BUMS Kantin Sehat Mutia kepada yang terhormat Ibu Muji Susetyowati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Negeri 3 Lasem, yang terhormat Ketua dan anggota Komite SMP Negeri 3 Lasem, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lasem, serta Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 3 Lasem. Puji syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatannya kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan di lingkungan sekolah kebanggaan kita SMP Negeri 3 Lasem dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya sebagai umatnya besok pada yaumil akhir, pada hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya, masih di suasana hari yang fitri ini, kami mewakili keluarga besar SMP Negeri 3 Lasem mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu semuanya, di pagi yang cerah dan sejuk ini, alhamdulillah, dengan rasa syukur, rasa bahagia, sekolah kami akan membuka sebuah unit kewirausahaan, yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Sekolah, dengan unit usaha kantin sekolah, di mana kantin sekolah atau pembentukan BUMS ini bisa terbentuk di latar belakangi keterbatasan pendapatan sekolah, di mana sumber dana satu-satunya pendapatan sekolah kita yang berasal dari dana BOS dengan segala keterikatannya, keterbatasannya, menyebabkan sekolah kita yang sudah cukup lama ini tidak memiliki sumber dana lain. Misalnya penarikan komite yang kita sudah off cukup lama, menyebabkan kita sulit untuk bergerak, sulit untuk mengembangkan sekolah kita. Sehingga atas dasar itu tadi, atas motivasi, inisiatif, dukungan dari semua pihak sekolah, maka muncullah ide untuk pembentukan BUMS Esperiga, BUMS kantin sekolah yang bernama Mutia, terbentuk dari kita, untuk kita, dan nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan
kepentingan kita bersama sebagai warga Esperika untuk kemajuan sekolah kita ini sekali lagi merupakan usaha keras, usaha jerih payah kita semuanya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tadi. Maka dari itu, sekolah membentuk BUMS ini tadi, membentuk badan usaha ini, semoga semuanya ke depannya akan dilancarkan. BUMS ini tidak hanya sekedar berorientasi profit motif atau mencari keuntungan semata, tetapi juga melatih, meningkatkan kedisiplinan anak, meningkatkan kerjasama anak, saling menghargai, juga tetap memperhatikan kebersihan dan kepedulian lingkungan sebagaimana moto sekolah kami yang sudah mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri. Semoga dengan adanya BUMS ini yang mana dukungan dari banyak pihak, terutama dari Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Hajah Erna Nurmutia MPD, yang sekali lagi kami sangat berterima kasih yang banyak memberikan bantuan baik material maupun imaterial, serta kerja keras, semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu guru kami, Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 3 Lasem yang bisa akhirnya mewujudkan terbentuknya BUMS kantin sekolah. Semoga apa yang kita harapkan, semoga apa yang kita jalankan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga BUMS yang kita bentuk ini menjadi penopang perekonomian sekolah kita, menjadi soko guru perekonomian SMP Negeri 3 Lasem, sehingga ke depannya kemajuan dan kejayaan Esperika bisa tercapai. Demikian sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Jumanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Lasem, yang saya hormati pengurus Komite SMP Negeri 3 Lasem, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP 3 Lasem. Alhamdulillah pagi hari ini ya, cerah itu ya, alhamdulillah. Kalau Rembang tadi gerimis, dan mohon nanti kalau teman-teman mau ke Rembang ya lebih baik bersepeda, karena kalau mobil ini sudah macet, masuk Tirman sudah ditutup, harus keluar tetap sudah mulai macet. Jadi kalau nanti jalan-jalan nyaman sepeda motor. Bapak Ibu, yang pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ya Bapak Ibu, ini memang agak susah menempatkan hati, rasa syukur di hati itu memang susah. Tapi kalau bisa
Bapak Ibu akan selalu bahagia. Itu kata syukur itu nanti akan mengarahkan kita selalu bahagia, dan Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Nah, kata nikmat itu juga ada di hati, bukan di harta dan sebagainya. Maka saya di setiap kesempatan selalu mengajak saudara-saudara selalu bersyukur gitu, agar kita hatinya selalu senang, bahagia. Yang kedua, karena ini momen hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu berarti sudah suci. Mohon maaf, saya yakin banyak salah saya gitu. Karena saya juga di sini udah lama mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah berganti-ganti. Terakhir ini Bu Erna, dan insya Allah sampai Purna. Jadi saya banyak salah, mohon maaf. Demikian juga kalau Bapak Ibu ada kurangnya, saya maafkan. Saya insya Allah tidak ada selalu hati dendam sedikit pun. Walaupun contohnya saya difitnah pun, saya dengan senang hati itu alhamdulillah sudah saya rasakan, sehingga selalu nyaman dalam kehidupan. Yang berikutnya, saya memang ikut bangga, apalagi Bu Erna di masa tinggal ya beberapa bulan berani bersama-sama dengan Bapak Ibu guru mengambil keputusan yang luar biasa, karena keputusan ini itu harus diambil. Kalau nunggu-nunggu itu tidak akan ada perubahan. Saya selalu mendorong ya. Pertama dulu contoh itu Kragan 1. Kragan 1 ini dulu yang bisa naik haji pertama itu pemilik kantinnya. Di Kragan 1 yang berangkat haji pertama itu bubonnya yang membuka kantin di dalam. Itu dulu ada 2. Yang 1 itu berhasil dulu. Nah, sekolahnya nggak berhasil. Maka alhamdulillah dulu Pak Dahlan Slamet begitu di sana berani merubah. Keberanian itu luar biasa. Termasuk ini contoh keputusan yang tepat. Sebab itu semua ya atas dukungan semua, termasuk komite. Kalau nggak didukung, saya yakin ya kadang-kadang itu kita ragu juga gitu. Tapi kalau sudah ada dukungan, alhamdulillah itu. Semoga nanti ya kita hitung-hitungan, kita bukan niat bisnis, tapi niatnya tadi kita mencoba latihan berwirausaha, sehingga anak-anak kita itu bukan jadi objek untuk bisnis, tapi terlayani dengan baik. Jadi makanannya juga sehat, tempatnya juga baik gitu ya. Kemudian alat-alatnya juga terjamin dengan bersih. Itu orientasinya itu sebenarnya. Dan kalau kita hitung ya, daripada anak-anak itu nanti nggak terkontrol, maka ya harus kita sediakan. Ini sebenarnya tanggung jawab sekolah sebenarnya. Sejak dulu itu tanggung jawab sekolah itu termasuk kantin. Nah, kalau kantin dulu dikelola oleh pihak luar itu sebenarnya karena kompetensi kewirausahaannya belum jalan. Tapi ini alhamdulillah bisa dirintis. Semoga nanti Bapak Ibu yang tetap bertugas di sini, mohon itu dilanjutkan ya, dimanage dengan baik. Kalau bisa contohnya kalau ada koperasi sekolah itu juga dimanage dengan baik. Tapi maksudnya koperasi yang milik anak. Jadi kalau wirausaha jalan itu kan ada koperasi guru sendiri, koperasi anak. Tapi di Rembang, maaf ya, di Kabupaten Rembang itu koperasi anak itu banyak yang nggak berjalan normal. Kalau dulu saya di SMP 6 itu berjalan, jadi anak baru masuk, anak itu punya simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, nanti diberikan di saat anak lulus untuk fotokopi jasa, untuk dana wisata gitu. Jadi anak itu iuran wajib dan pokok untuk koperasi, bukan bayar sekolah. Nah, nanti setelah terkumpul bisa untuk wisata dikembalikan karena dia keluar kan. Nah, itu latihan wirausaha juga. Tapi terus terang karena saat itu saya pengelola, zaman pertama itu almarhum Pak Wiji Mulyo, terus Pak Bari itu begitu hari raya itu kita akan mikirkan, termasuk dulu komite, termasuk itu kita mudah ya, badan usaha dikumpulkan. Monggo Pak, jadi selamat bergabung.
Jadi nanti dikumpulkan, diajak bicara, ini gimana ngatasinya. Nah itu Pak. Saya lanjutkan Pak Didi. Jadi ini langkah keberanian ya, karena tidak semua sekolah itu berani cepat mengambil langkah ini. Kita tidak ada istilah terlambat, karena Lasem 3 itu sebenarnya motor pertama Adiwiyata, walaupun mandirinya bareng-bareng dengan Lasem 1 dan Kaliori 1, tapi awalnya itu dulu yang merintis keberanian itu ada di Lasem 3. Semoga nanti berjalan dengan baik gitu ya. Kalau saya selalu ngajak sekolah-sekolah itu kalau akan studi banding itu ternyata tidak banyak yang paham itu. Ada studi banding kadang sampai Malang gitu, sampai kok jauh-jauh. Kalau ini bicara sekolah green school dulu gitu ya, datang aja ke Lasem 3. Jadi kelihatan seger bener gitu ya. Kalau masalah fasilitas contohnya pembandingnya ada di Malang itu Tritisan saja sana sudah istilahnya keramik gitu ya, keramik bagus gitu ya. Ya itu kan ada modal ya, tapi kamu yang penting bersih dan oksigennya terjamin dengan baik. Selanjutnya mohon komite ya, bisa Bapak komite bisa menggerakkan orang tua. Kalau bisa dibentuk paguyuban orang tua itu bisa mensupport, bukan untuk sekolah, bukan bantu sekolah, tapi bantu muridnya. Biar kalau makan di sini nggak panas atau biar tidak kehujanan, ya komite ya sendiri bicara sendiri, komite bicara sendiri. Ayo gawe penutup inilah sampai sana gitu ya. Biar anak-anak kalau makan tidak kehujanan. Itu monggo gitu ya. Gak usah takut Pak. Kalau di beberapa sekolah dengan saya itu bisa, tapi uang itu gak diberikan sekolah, dikelola komite, dibelikan sendiri, ditoto-toto sendiri. Tapi nanti rembukan dengan kepala sekolah, Bu, seandainya saya toto baiknya gimana ini, kalau ini apa bentuk apa ini. Tapi niatnya kita membantu anak, ya, melindungi anak kita yang sekolah di sini biar kalau makan tidak panas gitu. Itu contohnya gitu ya. Contohnya tempat sepeda demikian juga. Kalau daripada nitipkan di luar sehari 1000 ya, bukanlah kita giring ke dalam, tapi disediakan tempat yang baik, ada yang penjaga gitu ya. Karena kalau ada penjaga, kalau minimal mau pentil itu ya, ada busi yang ditutup plastik itu tidak terjadi. Tapi itu siapa yang kelola? Ya yang arahkan nanti komite. Ini juga butuh keberanian. Mudah-mudahan nanti tahun pelajaran baru nanti bisa dirintis. Jadi teman-teman yang melanjutkan, kan kita nggak tahu kepala sekolah siapa. Tapi kalau Firna kan ada sesuatu yang pasti bahwa ya, itu aturan pemerintah harus melepas. Ya. Nanti Bapak Ibu yang di sini harus segera punya ide agar nanti kepala sekolah yang baru itu kita beri masukan. Masalah nanti beliau nggak mau ya kita tunggu kesabaran, kita sabar-sabaran gitu. Caranya begitu. Tapi kita harus punya keberanian. Ini Bapak Ibu apresiasi saya terhadap ini gitu ya. Saya ya tadi melihat namanya ya alhamdulillah gitu ya, memberi kenangan untuk Bu Erna karena salah mengambil sebagian nama, tapi ternyata dinamai bukan nama yang asal-asalan, tapi ternyata ada jargonnya gitu ya. Punya murah gitu ya. Nah, pertahankan, yang mengelola pertahankan. Hitung-hitungannya gini, kalau Bapak Ibu efektif ya, itu bisa juga dengan bisa pendapatan sehari 1 juta, bayar karyawan berapa. Kalau saya toko itu saya kelola bener, saya nggak nangani, ada 2 karyawan itu sehari contohnya ada uang masuk 1 juta, saya itu dapat 300.
300 itu saya bagi berapa? 100 karyawan, 100 pengelolaan tempat, 100 saya. Jadi saya ngitungnya gitu. Jadi target saya ambil 30. Jadi yang 100 untuk karyawan atau 10% dari yang uang masuk. Nah, kalau nanti mulai di sini 500 kali 5.000 aja. Berarti kan kasarannya berapa bersih? Ya seandainya kasarannya 500 ya. Itu rata-rata anak itu, rata-rata ya, ada yang 10, ada itu 5.000. Maka ada 2,5 juta. Kalau memang satu pengelolaan ya, tidak ada keluar masuk, itu 2,5. Nah kalau maaf Bapak Ibu, manajemen warung makan itu beda dengan manajemen kelontong, beda manajemen alat tulis. Kalau alat tulis kertas itu hanya 0,8, ya, istilahnya saya ambil itu hanya 8% dari uang masuk. Jadi kalau dapat 100.000, saya hanya dapat 8.000. Tapi kalau alat tulis itu manajemennya 30%. Jadi kalau dapat 100.000 dapat 30.000. Nah, kalau makanan itu separuh. Kalau jenengan nanti targetnya keuntungan modalnya beli lombok, beli ini. Nah, kalau saat ini yang mahal apa? Kurangi. Jadi makanan yang dijual kok produk dari kelapa, jangan dulu. Karena kelapa sekarang harganya 2 kali lipat. Yang diproduk yang tanpa kelapa itu mengikuti pasar. Jadi kalau nanti normal lagi ya, kalau telur baru naik ya jangan produk makanan yang banyak telur. Contohnya gitu. Jadi kalau lombok juga mahal ya jangan pedes-pedes. Caranya begitu. Itu trik kita agar keuntungan terkendali. Dan pesan saya, kalau ada karyawan, aduh, nanti karyawannya yang sudah ada Pak baru. Ya kalau sudah ada, sudah terikat oleh kita apa hanya khusus kantin? Khusus kantin. Nah kalau itu ya minimal dihargai seperti UMK. Jadi kalau kerjanya 8 jam deh ya. Tapi kalau kerjanya nggak ada 8 jam, kalau itu ya bisa. Contoh yang di toko saya itu 8 jam. Saya memberi per hari, dia mintanya itu 35, tambah uang makan hanya 50. Tapi kami nggak tega, saya beri 60. Tapi 50 sehari. Jadi ya, kalau 8, tapi kalau enggak ya bisa berkurang. Karena kita menghargai, tapi nanti targetnya kita dapat untung juga. Harus di-manage yang baik. Kalau ada titipan makanan dari luar itu harus jelas. Jadi kalau ada yang titip, semua titip, itu kan harganya sekian, nanti jual berapa. Jadi kalau titip itu minimal itu harus 20. Minimal harus ninggal 20. Contohnya gini, dia nitip jualnya 1.000, maka yang nitip itu maksimal hanya boleh narik 800. Kalau minta 900 jangan mau. Tapi kalau bisa itu 700. Kalau bisa, tapi minimal ilmu dagang itu 80. Jadi yang ditinggal 20. Karena apa? 20 itu untuk karyawan dan pengelolaan. Kan modalnya dia, kalau nggak laku kan ditarik gitu ya. Kita nggak rugi, lah itu boleh. Manajemennya gitu. Tapi kalau bisa 70-nya itu ya agak longgar, tapi minimal 80%. Jangan sampai saya ini jualnya 1.000, nanti stok saya 900 ya jangan mau. Ya itu kita risiko nanti. Minimal 800. Itu trik-trik gitu ya, pengalaman saya. Karena saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya pulang ke keluarga itu ya sering mengajak teman-teman itu karena gini, saya bisa berkembang karena wirausaha, bukan karena jadi guru itu enggak. Ya, terbesar investasi saya itu dari saya punya usaha. Maka kalau ini usaha ini di SMP 3 Lasem, saya yakin nanti Bapak Ibu yang lain punya inisiatif juga untuk wirausaha di rumah atau online atau apa. Tapi harus di-manage, semua harus bisa manage dengan baik gitu. Jangan sampai punya usaha tapi hanya glamor, boleh wah
nek ora entek malah ndang ditek-entek ini ditutuke, nah itu bangkrut nanti. Harus di-manage bener. Kalau titipan harus ada perjanjian, nek nanti nggak habis yang harus diambil. Tapi biasanya teman-teman itu gini, ada yang nitip loh, masih berapa? 4, ini tak tukune gitu. Biasa kan gitu ya. Ya dia tak boleh bali gitu. Jadi di beberapa sekolah itu sudah bisa jalan baik. Saya yakin nanti Lasem 3 akan baik gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mohon maaf karena agak di dalam ya, ini di dalam, maka ada petugas yang benar-benar kontrol, jangan sampai ada makanan yang tidak tersortir ya, harus benar-benar dikontrol, jangan sampai ada makanan basi masuk ya, jangan sampai. Demikian juga kalau mohon maaf ya, ada masyarakat yang tertarik ingin tahu gitu ya, harus diantar. Kantin SMP 3 Lasem seperti apa toh, ingin nyicip di sini, ya kita izinkan. Kalau perlu kita promosi. Di sini kalau menunya hari Senin soto, hari 2 bakso, gitu. Pajang di depan sana. Kantin SMP 3 Lasem buka jam sekian sampai sekian, menu Senin soto, menu Selasa pecel, menu Rabu, nah itu tumpang gitu ya. 1 piring cukup 3. Maaf, nasi sini berapa? Nah, 3.000, karena ini rata-rata binatang gitu Bu. Ternyata 3.000 sudah banyak, saya kaget loh. 3.000 sudah banyak, kan saya kadang-kadang nyoba. Itu tulisannya di sana, tapi kalau nanti ke sini ya diarahkan. Boleh aja ngicipi gitu ya, biar masyarakat itu nggak curiga. Kalau komite kadang-kadang ingin nyoba, ya diantar ke sini. Atau orang tua murid yang saya ingin nyoba, anak saya makanannya sehat apa enggak, izinkan, diantarkan ke sini. Maka mohon maaf Pak, komite saya dorong bener itu ya. Nanti kita bareng-bareng kita pikirkan lah. Saya tadi ngomong dengan Pak Dwi itu, ya ini sudah ada program, kalau bisa memang kita libatkan gitu. Syukur nanti ada pihak-pihak ketiga, tapi minimal komite mikirkan anaknya, ya, bukan mikirkan sekolah Pak. Jadi nggak usah mikirkan sekolah, gedung itu nggak boleh, jadi mikir itu. Tapi nih untuk anak boleh. Contohnya anak mau lomba, bos nggak ada dana, itu orang tua boleh Pak. Ya, tapi kalau enggak, kita nggak bisa berkembang. Saya dulu anak saya di SMP 2 semua, setiap lomba saya support, saya yang danai. Hanya untuk Pak Nardi ya, kalau ke GM itu Pak Nardi di uang saku ini dari sekolah, tapi nginepnya saya yang nanggung, karena itu dampingi anak saya. Contohnya gitu, support itu saya harap masyarakat dilibatkan. Ya, kalau kita nggak melibatkan, kita agak bernapas susah. Ya, ada lomba kan ikut, biaya nggak ada gitu ya. Kalau nggak gitu, orang tuanya diberitahu, Lasem 3 kan lomba apa, nggak ada dana, orang tua kalau mau support, oke lah, kita beri kesempatan, termasuk ini ya, kantin Mutia ini. Jadi nanti Bu Irna nanti kalau sudah pernah sekali sini sambil jalan-jalan nyantai ngicipi. Sudah dibuat menu Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu belum? Nanti buat menu aja pajang sana, nanti diiklankan. Nanti kalau tahu-tahu tambah rame ya, masyarakat tertarik 3.000-an sini, tidak apa-apa parkir di situ, tapi diberi catatan masuk tidak Bu, mesin harus sudah dimatikan. Kalau motor jangan ngebel, sudah tidak apa-apa, nggak ada larangan itu, karena keterbukaan kita kepada masyarakat. Nanti kalau makin rame, oke lah, kantinnya beli tanah yang di depan sekolah itu. Sebagian di sana, sebagian sini, masai podo, tapi ada yang ditarik ke sana, ada sebagian di sini. Itu karena senang saya, oh ya bisa berkembang begitu ya. Nah, nanti tanggung jawab Bapak Ibu ya di sini, termasuk kalau itu berjalan baik, Bapak Ibu berarti tetap ya mikul dhuwur mendem jero mikul dhuwurnya itu ya tetap ngangkat nama baik Bu Irna, karena yang merintis Bu Irna, namanya bertahan gitu ya. Contohnya itu. Nah, kalau ada hal yang kurang ya jangan diungkap keluar.
Ya kalau ada masalah jangan keluar. Apapun masalah apapun, selesaikan di dalam dulu. Ya, kalau Bapak Ibu mohon maaf ini saya nyinggung. Sekarang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak ketat sekali. Ada sudah P3K di Rembang ini sudah diberhentikan. Gara-gara bukan istilahnya sebenarnya tidak begitu parah, hanya memegangi bagian tertentu kulitnya. Gitu ya. Tapi karena yang dipegangi banyak, anak itu lapor, kena. Ya. Padahal nggak apa-apa, nggak nyium, nggak apa-apa. Tapi sidang di pengadilan karena akhirnya diberhentikan. Kasihan, anaknya 2, masih muda, dia terus nggak kerja kan, dia akan jadi PNS lagi kan sudah nggak bisa, ASN nggak bisa, kan kasihan aja. Padahal hal sepele, tadinya mungkin guyon-guyon. Maka kegiatan ini nanti kalau ada hal ya walaupun sepele gitu ya, anak contohnya gitu ya, ketahuan mutin, mangan loro ngomong siji, nah itu dibina yang baik, jangan tahu-tahu blok gitu ya, jangan. Nanti kalau dia lapor, padahal kita benar sebenarnya, tapi karena anak. Jadi anak mencuri itu kalau kita pegang, kita pukuli, yang salah yang pukuli. Maka saya di depan pengadilan bersaksi gini, loh Pak Hakim, berarti undang-undang perlindungan anak itu mengajari kepada masyarakat Indonesia kalau ingin jadi pencuri sebelum umur 18 tahun. Jadi kalau sebelum 18 tahun jadi pencuri, itu nggak ada yang mukuli. Sebab yang mukuli, yang masuk penjara. Tapi kalau sudah 8 tahun ke atas, itu boleh acun lagi bilang gawe nang kantor polisi. Tapi kalau di bawahnya, hati-hati. Sama guyonan saya, Bapak Ibu, kalau mau selingkuh, cari yang sudah dewasa. Jangan nyelingkuhi murid. Itu dipecat. Gitu ya, contohnya itu kasarnya itu. Saya bersaksi ada Pak Kepala Dinas, Pak Parlan, itu ikut bersaksi di pengadilan waktu kasus pencuri dilempar batu oleh penjaga, tapi yang masuk penjara siapa? Yang melempar batu, pencurinya selamat karena masih anak-anak, walaupun dia nggak sekolah. Maka ini hati-hati gitu ya. Jangan sampai, saya ini benar-benar sekarang ketat ya, ngajak Pak Tris, Kepala Dinas untuk itu kita harus sosialisasi karena korbannya ini sudah 2 dari SMA itu sudah 2 yang mau diberhentikan dari P3K. Lalu SMP baru 1, tapi belum inkrah, masih di persidangan. Lalu itu memang agak parah ya, jadi melecehkan waktu anak baru kelas 5 SD. Nah dilaporkan anak itu sudah SMA kelas 2. Jadi anak setelah perawan itu baru cerita nih, aku demen ditemukan Pak Guru. Nah itu, nah, dulu kok nggak cerita, dia ini mungkin nggak tahu ya, setelah besar roh guru ini ganteng kok pasang kaku, padahal dia demoki. Nah, coba itu dulu berlanjut dari 9 enggak mungkin. Nah itu sampai sekarang saya masih dampingi tapi belum inkrah. Ajakan saya itu Bapak Ibu, selamatkan nama baik kita semuanya, termasuk kantin ini, jangan sampai ada masalah tapi kita kembangkan, kita publikasikan. Kalau ini saya sudah publikasi nih, saya foto sudah saya kirimkan ke teman-teman yang lain. Ada yang sudah komen, itu namanya beneran ya? Enggak, itu media itu murah saya bilang. Tadi istri saya juga sudah komen, anak saya juga sudah komen di grup keluarga, karena pagi-pagi Bapak sudah di acara ini, karena anak saya ini berangkat ke Amerika di Pulau Guam. Dan tadi malam ya, baru berdoa bersama. Itu saya Bapak besok juga akan melaksanakan tugas. Itu harapan saya. Jadi Bapak Ibu, semoga nanti di sisa waktu saya sebelum purna itu tetap melanjutkan lasem 3, sehingga nanti saya akan tetap mantu. Nah kalau saya mantu Bapak Ibu, terus terang ya, kalau saya ikut ke sini saat anak masuk kan buka kan, nah, kalau makan ya jangan digratisi, itu manajemen ya. Lain kalau saya duduk di sana jenengan bawa sana kan saya nggak tahu dari mana, tapi kalau saya datang sini makan
ya jangan digratisi, manajemennya gitu, bangkrut nanti. Sama jenengan datang ke toko saya, ya beli silahkan. Tapi kalau anak-anak, saya tahu-tahu membayari karyawan kan ada. Nah, saya ambil ini tulis saya berikan anak itu manajemennya kan saya bayari. Itu jadi jangan sampai nanti ya, contohnya gini, ada Pak Bupati tahu-tahu berkunjung sini, diajak sini. Ya makanya Pak Bupati berapa dihitung, nanti yang bayari pihak sekolah. Jangan kantin yang suruh torok. Itu manajemen loh ya. Masalah nanti setelah akhir tahun, kantin bantu acara sekolah ya boleh. Caranya manajemennya harus ketat, jangan sampai kita kecolongan hal-hal seperti itu. Demikian saya selalu dorong dan berdoa semoga kantin Mutia nanti berjalan dengan baik dan bisa membuat peningkatan kesejahteraan warganya, termasuk komite, termasuk anak-anak. Dan terus terang mohon maaf Pak Komite, saya dorong agar Pak Komite beserta pengurus orang tua yang dijak rembukan ya itu bisa mensupport. Kalau kooperasinya belum sistem wajib itu bisa dirintis agar anak-anak pernah jadi anggota kooperasi. Bahkan hanya sayang kooperasi sekolah itu kooperasi anak itu belum boleh berbadan hukum, sayangnya. Walaupun besar nggak berbadan hukum, itu bedanya. Tapi kalau kantin jenengan ini kalau dikelola baik bisa mengajukan izin usaha, itu bedanya. Izin usaha tapi nanti kena pajak, tapi sementara ini kan jangan dulu, kembangkan dulu. Kalau nanti masyarakat sudah banyak boleh, sehingga nanti ada bantuan dari UMKM. Demikian, terima kasih sekali lagi. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga kantin Mutia ini nanti akan makin berjalan baik dan untung, terutama menguntungkan murid juga menguntungkan warga semua sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang berikutnya dari Ketua Komite SMP Negeri 3 Lasem. Kepada yang terhormat Bapak Rustam Haji, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Jumanto sebagai pengawas SMP yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta para karyawan keluarga besar SMP 3 Lasem yang sangat saya banggakan. Nuwun sewu, gendeng ajeng menika wonten tumpeng. Tumpeng menika pratandha raos syukur dhateng Pangeran. Pramila langkung rumiyin monggo sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan tasih dipun paringi sehat, selamat wilujeng, ayem tentrem, bagya mulya, mugi-mugi tansah mulya donya, mulya akhirat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados sepisan malih tumpeng menika pratandha raos syukur tumuju dhateng Pangeran. Lah, nuwun sewu, kanthi cetha mlaha gamblang wijang wijiling pangandikanipun Bapak Jumanto kala wau. Jumbuh kalian asmanipun minangka donga Bapak Jumanto sing dituju diman-eman supaya tansah tumata. Nah, tumata menika
rencana yang terrealisasi dengan baik, tertib dan disiplin. Bila kalau wau kula remen sangat mugi-mugi sanes wekdal kantos wanci para wali murid SMP 3 Lasem dipun kempalaken mangke kula ingkang matur. Ngaten nggih, program kang dipun dawuhaken dening Bapak Jumanto kala wau. Dados mangke kula ingkang matur jumbo kalian rencana dawuhipun Bapak Jumanto kala wau. Lajeng wonten mriki murah terjamin mutunya. Alhamdulillah barokah. Lah menika mugi-mugi mawon nggih saged LLB. Lancar, laris, barokah. Amin. Lah ingkang penting barokahipun menika. Dados nuwun sewu Bapak Ibu, kula menika waktu pilek badhe bodho niku waktu pilek pun suntik teng Pak Rudi napa. Dados mangel. Duka niku mangke nek wonten tumpeng, menawi mboten angel. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, ayam tentrem, rahayu slamet mulujeng, panjang umur barokah, mulya donya mulya akhirat, saged ngayomi para puter wayah kanthi bagya mulya nir ing sambikala dipun paringi barokah ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon rencana ingkang dipun lampahaken mangke jumbuh kalian semboyanipun mutia, murid-murid tansah setia. Ampun ngantos wonten murid ingkang kala wau mutil dawuhipun Bapak Jumanto. Dados mendidik para murid menjadi orang yang jujur, tertib, disiplin, sopan. Karena berkali-kali saya katakan sopan santun merupakan modal utama dalam pergaulan, kejujuran merupakan modal utama dalam bekerja. Bagaimanapun juga sopan dan jujur adalah bukti bahwa kita memiliki moral yang baik. Dah, bocah matematika pinter, bahasa Inggris pinter, awake ditato, kupinge ditindik, rambutnya disemir. Pun teng pundi mawon tiyang medhi mboten purun, mboten percaya nek niku bocah pinter. Dados kepinteran niku kita dipun lambani pangerten. Antarane nalar, rasa, akal, ati lan pikiran kedah imbang. Aja nganti duwe patrap ngakali wong liya, mitenah wong liya, lajeng memutarbalikkan fakta, mengambil hitamkan orang lain. Menika sikap yang harus kita hindari, lebih-lebih dalam mendidik para murid. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, kula boten bantu matur kata-kata, kula kuwatos nang watuk ngakal. Mugi-mugi mawon rencana menika badhe ndamel kantin ingkang dipun wiwiti tanggal 7 wulan Syawal dinten Kemis Kliwon menika bener-bener dipun rindani Allah Subhanahu wa taala, dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala, dipun kabulaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten sanes sing saged ngabulaken panjenengan kula lan panjenengan kajahi namung Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Ngaten nggih Bapak Ibu, mugi-mugi sedaya menika tansah sinanggung kurbani Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kaping kalihipun kula pribadi rene menika tesih netepi wulan Syawal. Tanggal 1 Syawal menika manut patokan Jawi Jumat wagi. Mboten Rebo Paing. Dados Jumat wagi tanggal 1 Syawal mila menika nembe tanggal 7. Bijang-bijang Jumat legi tanggal 8. Kula ngur maosi kathah kekirangan lan kalepatan kanthi andhap asring manah
Yun pangapunten lahir batos ngaturaken sugeng riyadi dhateng panjenengan sedaya. Mugi sedaya kemawon tansah pinayungan dening Allah Subhanahu wa taala, pinaringan berkah ingkang agung, mewah pinaringan pangayoman menapa ingkang dipun sedya saged kalempahan, menapa ingkang dipun jangka saged kasembadan sedaya saking kepalipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih nuwun sewu Bapak Ibu, kula kemutan panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Mungkit. Rumiyin kala Pak Barkah rawuh, wekdal semanten Pak Gun saged rawuh. Kula menika rak guyon. Guyon kula menika kala wau jumbuhaken asmanipun Pak Sulkan. Nek duwe usul kudu dilaksanakan. Kalau punya usul harus dilaksanakan karena demi kemajuan pendidikan. Pak Mungkit nek dipenemu ora nek diungkit-ungkit. Niku guyon kok. Sareng ngaten Bapak Ibu. Kula dipun telepon satunggal kinten. Pak Astamaji. Terus Pak. Pak tinggi modal bojo kula, Pak. Modal pripun? Bener Pak Astamaji. Mungkit nek duwe karep ora nek diungkit-ungkit. Wah, marai perkara aku. Terus kula nyuwun pangapunten. Kalau wau jumbuh kalian asmanipun Bowo Sumanto menika kangge kesaenan saestu. Mugi-mugi kula saged nderek nindakaken dawuhipun Bapak Sumanto kanthi boten ketang 100%, boten 100%, paling boten 80%. Mugi-mugi saged terwujud. Ngaten nggih Bapak Ibu. Bapak Sumanto nyuwun pangestu ing wasana nyuwun pangapunten jaga kekirangan kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang keempat dari Kepala SMP Negeri 3 Lasem kepada yang terhormat Ibu Irma Mutia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Jumanto, pengawas binaan SMP Negeri 3 Lasem. Yang saya cintai suami saya Bapak Arifin Aryadi, yang lain tidak boleh protes. Ada kata saya cintai gitu. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Rustamaji dalah para pengurus komite sekolah. Bapak Ibu yang saya banggakan, guru karyawan SMP Negeri 3 Lasem yang hebat. Marilah di pagi yang cerah ini terus selalu kita tingkatkan rasa syukur atas nikmat sehat, iman, nikmat kesempatan untuk memulai ibadah kita setiap hari. Saya selalu mengajak ibu bapak memulai kegiatan, mari kita niati ibadah. Sholawat salam tersanjung kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mari tuntunan akhlak kepada kita dan kita tunggu syafaatnya kelak. Izin laporan kepada pengawas maupun pengurus komite. Saya masuk di SMP 3 Lasem itu aktifnya insya Allah 18 Januari 2024, kalau SK-nya 29 Desember 2023. Bapak Ibu, karena menghitung hari, maka saya pada teman-teman di 3 Lasem sejak awal mengatakan saya tidak melalui penyesuaian, tetapi saya langsung include bergabung
Kemudian yang pertama ketika saya memasuki sekolah ini Pak Komite, adalah rasa kagum akan penataan sekolah, kagum pula akan kinerja Bapak Ibu, kagum pula akan keguyup rukunannya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk SPRIK. Rasa hormat saya begitu tinggi melihat teman-teman kalau di sini satu bergerak semua ikut, tidak ada yang tidak bergerak. Itu istimewanya SPRIK yang harus terus panjenengan jaga. Siap Ibu Bapak? Siap. Nah, ini Pak, keunggulan SPRIK. Ini yang membuat hati saya Pak greger bentino kudu nangis. Karena apa? Saya ingin menjadi bermanfaat di sini, menggerakkan sekolah ini menjadi luar biasa. Dan program mendesak itu harus selalu saya jalankan dulu, baru saya melihat sisi keuangan. Memang bus hanya satu-satunya. Oleh karena itu saya melempar ide di ruang guru, bagaimana jika kita mendirikan BUMS. Saya menggali kantin sekolah merupakan salah satu yang bisa digerakkan. Teman-teman menyambut. Lalu yang saya lakukan pertama adalah pendekatan kepada saudara-saudara saya pengelola kantin, dan dibantu Bapak Ibu guru lainnya. Lalu kita studi tiru ke SMP 1 Kragan, pendekatan-pendekatan dengan kekeluargaan, karena memang semuanya muaranya untuk sekolah. Alhamdulillah diparingi kemudahan dan teman-teman klik semuanya, tidak ada yang tidak. Pak Joko memotori teman-teman semuanya. Bu Muji ini Pak, ini ternyata wah kemampuannya tadi pagi tuh jam 3 pagi sudah siap-siap tuh semangat ke sekolah, sudah goreng-goreng. Kemarin Bapak Ibu-ibu sudah semua bekerja sama. Lalu ada lagi yang Bandung Bondowoso, Pak Tek menyiapkan ini pokoknya kula niki dereng dicondro jeneng kula Pak. Wong nek ndek karep nggih ngongkok niku wae. Kantin mlaku, kudu mlaku. Ngoten Pak Ros. Pak Tek sudah tadi memimpin teman-teman ini merombak ini dalam waktu yang cukup singkat. Dan kemarin juga ada kita berada di bulan suci Ramadan, lalu ada kegiatan Idul Fitri yang tentu memerlukan waktu dan ruang, tetapi alhamdulillah bisa berjalan, diparingi kemudahan. Dan kalau kemarin sempat hujan, hari ini kok ya cerah semuanya. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita berpikir tadi didhawuhi Pak Jum, semuanya konsepnya bersyukur. Ini adalah bentuk kemudahan dari Allah. Semoga nama yang diberikan produk mirip jenengku, aku kok GR. Bener ya? GR aku. Ini doa pula bahwa nanti memang di konsep murah, lalu terjamin mutunya. Kemudian ini dengan penuh syukur alhamdulillah, dan doanya barokah supaya nanti bisa menjadi seperti yang disampaikan Ibu Ketua Soko Guru Perekonomian SPRIK. Semangat Ibu Bapak, tepuk tangan. Nah, harus semangat semuanya Bapak Ibu. Maka kemarin ketika 3 hari kita belum ada siswa, saya memang meminta Ibu Bapak tidak mengajukan cuti karena kita persiapan. Ngono loh. Paham nggih Bapak Ibu? Ya, ini adalah kerjasama kita. Ora ono salah siji salah loro, kabeh bareng. Ini guyub rukun yang akan menguatkan SPRIK. Jaga sampai Ibu nanti setelah purna. Siap nggih Bapak Ibu? Ini kekuatan panjenengan. Dasar itulah yang melatar belakangi, dan alhamdulillah rembukan demi rembukan bisa terlaksana dengan begitu indah. Yang dulu katanya mboten saged Bu, buat jajal mosok lah. Saya memang tadi Pak ada unsur keberanian menurut Pak Jum. Ya karena apa, wong aku niate menjayakan SPRIK kan bukan wong yo kalau saya enak saja kan menikmati saja tinggal itu, tetapi itu bukan model saya, karena saya ingin bermanfaat. Dan alhamdulillah nanti panjenengan teruskan semuanya semangat ini.
Siap Bapak Ibu? Ya. Siap kompak ya? Ya. Nandur, pokoknya niatnya nandur karena kita harus selalu menanam nanti yang menuai Bapak Ibu dan seterusnya. Itu semoga usaha kita, ikhtiar kita, doa kita diijabah, diridhoi oleh Allah. Kuatkan barisan Esperika, kuat Esperika menjadi kompak seduluran selawase. Kemarin saya katakan di pemberdayaan slogan catur gen unasumus, kita adalah kita adalah saudara. Bisa dilaksanakan Ibu Bapak? Kurang semangat? Bisa dilaksanakan? Ya, begitu. Pak Jum, kekuatan kita di sini Pak Jum. Dan laporan pula Pak Jum tadi manajemennya jenengan nyatati orang. Aku kulino fokus. Manajemennya sing apik. Ketika nanti ini kok panjenengan jajan di sini tanda kutip bayar, tapi non saya niki makin mau nonton sing ngebosi Pak. Calon Kadinas Pak Joko pun menghubungi Bapak Ibu yang ulang tahun pada bulan apa? Maret April ini nanti yang mensupport. Kados enten balan-balan apa Pak Joko mengke enten acara napa meleh. Dados niki mangke Bapak Ibu kan dibosi yang ulang tahun sebagai bentuk syukur. Ngoten nggih? Bener apa ora? Sukarela nggih yang ngebosi. Pun tradisi teng mriki ngoten Pak, badhe niku critane Bu benjing jenengan dijak teng pundi ngoten Pak. Begitu Bapak Ibu, keceriaan kami, keguyup rukunan kami yang membuat saya sangat-sangat bersyukur menikmati masa-masa ini bersama panjenengan yang luar biasa. Terima kasih atas semuanya. Esperika memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Esperika, Suara hilang. Suara hilang. Terima kasih. Untuk acara yang keempat yaitu peresmian BUMS Kantin Sehat Mutia dengan ditandai potong tumpeng dan potong pita. Kepada yang terhormat Ibu Irna dan Bu Muji berkenan untuk potong tumpeng. Dilanjutkan potong pita untuk Pak Jumanto. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Balon dulu, balon. Pak Jumanto balon dulu, Pak. Balon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Kok cuma dua? Dua saja. Nyanyikan bersama-sama lagu apa lagi? 1, 2, 3 tiup lilinnya.